Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kurang semangat. Ayo dijawab lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat lagi. Apa kabar kelas 4 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ayo yang semangat ya. Ayo yang semangat. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini lancar dan semoga semua materi dapat dipahami oleh anak-anak semua ya. Oke, untuk ketua kelas, ayo Mbak Afi dipimpin untuk berdoa. Amin. Oke, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 29 April 2020. 29 April 2020. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari ke-6 ya. Hari ke-6 puasa. Alhamdulillah sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu puasanya. Tidak terasa ya. Tidak terasa sudah 1 minggu. Ini anak-anak semuanya puasa semuanya ya. Ada yang tidak puasa? Alhamdulillah puasa semuanya. Pintar, hebat-hebat anak kelas 4 ini ya. Oke. Kalau sekarang tanggal 29, berarti tanggal 21 April itu sudah lewat ya? Sudah yang kemarin-kemarin. Tanggal 21 April itu di Indonesia diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh iya, Ibu lupa. Kita belum absen dulu ya? Oh iya. Ada yang tidak masuk anak-anak? Aku masuk semuanya ini. Masuk semua ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat semuanya, alhamdulillah. Oke, kembali lagi. Tanggal 21 April adalah diperingati sebagai hari, ada yang tahu? Mbak Nadia? Sebagai? Nggak tahu, nggak apa-apa. Ada yang tahu lagi? Mbak Laila ya. Mbak Laila, tanggal 21 April diperingati hari apa Mbak Laila? Sebagai hari Kartini. Sebagai hari Kartini ya. Sebagai hari tanggal 21 April diperingati sebagai hari Kartini. Sebagai hari Kartini. Oke. Ada yang tahu Kartini itu siapa ya? Kok kenapa sih bisa diperingati tanggal 21 April itu sebagai hari Kartini? Ada yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Nisa. Hari Kartini. Kartini itu siapa ya? Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Kartini itu adalah pahlawan Indonesia. Kartini adalah pahlawan Kartini adalah pahlawan Indonesia. Nah, di mana Ibu Kartini ini adalah pahlawan Indonesia yang berjuang untuk menegakkan hak-hak para wanita. Jadi, anak-anak di sini yang wanita-wanita ini itu bisa sekolah karena perjuangan Ibu Kartini. Perjuangan Ibu Kartini ini sangat besar sekali untuk para kaum wanita, sehingga kita bisa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, yaitu kita bisa belajar. Nah, sekarang kita coba nyanyikan lagunya Ibu kita Kartini. Ada yang hafal? Ya, semuanya berdiri semuanya. Ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia.
yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Apa semuanya ya? Pintar sekali. Nah, Kartini adalah seorang pahlawan Indonesia yang berjuang untuk membela hak kaum wanita. Nah, sekarang kita akan belajar tema 5, yaitu tentang kepahlawananku. Pahlawanku. Sudah tema 5 saja ya. Sudah mau selesai semester 1. Wah, hebat. Oke, sekarang dibuka bukunya. Ayo dibuka bukunya anak-anak. Bawa buku semuanya ya. Bawa buku semuanya. Oke, sekarang kita ke pembelajaran 1 tentang pahlawanku. Tentang pahlawanku. Sekarang dibuka halaman 1. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui perjuangan pahlawan dari Ibu kita Kartini, yaitu menegakkan hak-hak kaum wanita. Sekarang coba dilihat gambar yang ada di halaman 1. Di situ ada 3 gambar. Pertama itu gambarnya sedang apa ya? Gambarnya sedang apa? Apa yang mereka lakukan di gambar 1? Ada yang tahu? Oke Mbak Ella, gambar 1 gambar apa? Sedang apa? Sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Hebat, pintar sekali. Sekarang gambar 2. Oke Mbak Okta, gambar 2 sedang apa itu? Sedang melihat bunga dan kupu-kupu. Berarti artinya kedua anak tersebut mencintai lingkungannya. Terus yang ketiga gambar apa? Mbak Laila. Mbak Laila. Yang ketiga gambar apa Mbak Laila? Gambar menolong temannya. Pintar. Jadi ketiga gambar tersebut itu juga mencerminkan sikap pahlawan. Pahlawan itu tidak hanya membela negara dengan berperang dan yang sebagainya, tapi pahlawan juga sikap pahlawan juga dapat kita contoh seperti gambar-gambar tersebut. Yang pertama itu ada menolong temannya sedang sakit, yang kedua mencintai lingkungannya, dan yang ketiga adalah menolong temannya sedang kesusahan. Nah, itu ada 3 pertanyaan. Silakan untuk dijawab. Jawabannya ditulis di buku tulis masing-masing. Tidak boleh di buku tematik ya, tidak boleh di buku LKS-nya. Di buku tulis masing-masing. Nomor 1, apa yang mereka lakukan? Tadi sudah ya, tadi ya. Gambar 1 tentang apa? Menjenguk temannya yang sakit. Gambar 2, mencintai lingkungannya. Gambar 3, menolong temannya kesusahan. Nomor 1 sudah terjawab. Sekarang jawab nomor 2 dan nomor 3. Oke, Ibu tunggu selama 10 menit. Setelah itu kita akan bahas materi selanjutnya ya. Oke, anak-anak sudah dijawab pertanyaannya tadi? 1-3 sudah dijawab ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk berpasangan 2 orang dengan teman sebangkunya. Nah, Ibu minta kalian membuat cerita dari 3 gambar tersebut. Jadi kalian bisa memilih salah satu dari gambar tersebut. Boleh gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 tentang menjenguk temannya, gambar 2 mencintai lingkungan, dan gambar 3 menolong sesama teman. Jadi dikerjakan 2 orang untuk membuat cerita. Bisa dimengerti? Bisa ya?
Oke, apa ada pertanyaan? Iya, kenapa Mbak Laila? Iya, jadi memilih salah satu dari ketiga gambar tersebut. Boleh gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, itu dikerjakan dengan temannya. Oke? Oke, sudah jelas semuanya? Oke, silakan dikerjakan. Setelah itu, kita akan meneruskan pembelajarannya setelah kalian menyelesaikan membuat soal cerita itu. Sudah semuanya? Oke, sekarang ditutup dulu buku tulisnya. Kita kembali ke buku temanya. Sekarang dibuka halaman 2. Nah, di situ ada seperti not ya. Dibaca, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tuh bisa meneladani sikap para pahlawan seperti yang ada di gambar tadi, yaitu menyuruh teman yang sedang sakit, mencintai lingkungannya dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak menyakiti hewan, menyakiti tumbuhan. Terus juga tadi menolong teman yang kesusahan. Jadi sesama teman itu tidak boleh saling bertengkar, harus saling tolong menolong. Mengerti? Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pahlawan, sikap pahlawan yang dimiliki oleh raja-raja zaman dahulu. Wah, dulu itu di Indonesia itu banyak sekali kerajaan, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita lihat, ayo membaca. Nah, di situ ada sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Jadi zaman dulu itu ada kerajaan-kerajaan dari kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam. Nah, sekarang kita membaca tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Ibu minta kalian membaca di dalam hati, jangan ramai-ramai. Ibu minta kalian membaca dalam hati tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Setelah itu, Ibu akan beri kalian pertanyaan. Ya, dibaca dengan seksama dan jangan cepat-cepat. Oke, silakan dibaca. Sudah dibaca semua, anak-anak? Sudah ya. Sekarang ditutup bukunya. Ibu akan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, Raja Purnawarman adalah raja di kerajaan Mbak Nadia. Di kerajaan apa, Mbak? Di kerajaan Tarumanegara. Benar? Benar anak-anak? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Nah, yang kedua adalah pada saat pemerintahannya, raja melakukan apa saja? Raja Purnawarman itu melakukan apa saja sih pada saat pemerintahannya? Mbak Okta? Membangun saluran air. Terus? Kurang 1, tapi jawabannya benar. Tangan untuk Mbak Okta. Satunya lagi apa ya? Mbak Anita, apa Mbak? Memberantas perampok. Benar sekali. Jadi pada saat pemerintahannya itu, Raja Tarumanegara membangun saluran air dan memberantas perampok. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, prasasti apa pada saat pemerintahannya Raja Purnawarman? Dinamakan prasasti apa? Prasasti Ciaruten. Benar sekali. Mbak Dewa? Ya, benar ya Mbak Dewa. Iya. Tangan untuk Mbak Dewa. Jadi, prasasti pada saat pemerintahan Raja Purnawarman ini dinamakan prasasti Ciaruten. Nah, sekarang sikap kepahlawan apa sih
yang dapat kita ambil dari kisah tentang Raja Purnawarman tadi? Yang pertama itu Raja Purnawarman itu adalah raja yang berani. Terus yang kedua juga Raja Purnawarman sangat memperhatikan rakyatnya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nah, silakan untuk dijawab. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Oke, sekarang dijawab di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu kita lanjutkan materi berikutnya. 10 menit aja cukup ya. Untuk yang nomor 5 itu ceritakan kembali itu tidak usah ya. Nomor 5 tidak usah, sampai nomor 4 saja. Jadi 10 menit cukup ya. Oke? Anak-anak sudah selesai soalnya? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tadi ada yang berangkat dengan naik sepeda motor? Hampir semuanya ya? Nah, biasanya kalau di sepeda motor itu ada 2 spion ya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kalau kita melihat spion tersebut, biasanya kita bisa melihat di belakang kita, benda-benda di belakang kita. Kenapa ya kok bisa kita melihat benda-benda di belakang kita atau orang-orang di belakang kita pada spion tersebut? Apa ya? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Terus juga terkadang kalau kita sedang mengaca nih, kita sudah memakai bedak, kita sudah memakai baju yang bagus, terkadang kita mengaca. Nah, kenapa sih kok di kaca tersebut kita bisa melihat wajah kita? Kenapa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Jadi, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama adalah sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat, lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Benar, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Apa sih maksud dari cahaya merambat lurus itu? Nah, kita lihat contohnya. Contohnya itu kalau kita mengarahkan senter. Kadang kan kalau hari puasa gini tuh mengarahkan itu loh, kayak senter kecil itu loh ya, kayak senter kecil itu terus diarahkan ke mana-mana itu kan lurus kan, cahayanya yang kita arahkan itu lurus. Misalkan kita arahkan ke dinding, maka cahaya tersebut mengarah ke dinding tersebut. Jadi cahaya merambat lurus. Setelah itu yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Nah, benda bening itu seperti apa ya? Kalau misalkan lemari itu benda bening atau bukan? Bukan, ya benar banget. Benar sekali maksudnya. Benar sekali, benda lemari itu bukan benda bening. Jadi benda bening itu seperti kaca jendela itu benda bening. Nah, cahaya menembus benda bening, contohnya
pada saat lampu senter kita arahkan ke kaca, maka cahaya yang diperoleh dari lampu senter tersebut itu menembus kaca tersebut dan menerangi rumah kita. Misalkan matahari, cahaya matahari membuat rumah menjadi lebih terang karena cahaya dihasilkan matahari menembus kaca-kaca yang ada di rumah, jadi membuat rumah kita lebih terang. Nah, yang kalau misalkan cahaya tersebut menembus dinding, apakah bisa kalau misalkan cahaya tersebut diarahkan ke dinding, itu apakah orang yang di dalam dinding tersebut melihat cahaya yang diarahkan tersebut? Tidak bisa ya, karena dinding adalah benda yang tidak bening. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya pada saat kita bercermin, kita bisa melihat pantulan diri kita bisa melihat wajah kita bisa melihat baju yang kita pakai karena pantulan cahaya tersebut. Nah, pantulan cahaya ini tuh ada dua jenis. Ada dua jenis pemantulan. Kita tulis di sini ya. Ada dua jenis pemantulan. Yang pertama itu pemantulan secara pemantulan baut. Pemantulan baut. Dan yang kedua adalah pemantulan teratur. Bedanya apa? Pemantulan baut itu dilihat dari pemantulan yang mengenai permukaan yang tidak rata. Tidak rata itu seperti batu-batu seperti itu. Terus ada juga kalau kita contohkan itu lampu tidur, biasanya kan kapnya itu ada yang lubang-lubang, jadi cahaya yang ditimbulkan itu tidak teratur. Terus kalau teratur itu seperti cermin ini itu. Nah, lanjut ke cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan, contohnya adalah pada saat kita mencelupkan pensil ke dalam satu gelas air, itu kita lihat pensilnya itu kok tidak lurus ya, karena itu sifat cahaya dapat dibiaskan. Jadi pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air itu tidak lurus karena ada sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut, mari kita melakukan percobaan. Kemarin Ibu sudah menugaskan teman-teman ya untuk anak-anak untuk membawa peralatan-peralatan untuk praktek ya. Sudah, dan kemarin juga sudah dibuat kelompoknya. Oke, sekarang kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Saya alat-alat yang dikeluarkan karena kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya menembus benda. Dan yang ketiga, sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Karena sifat cahaya dapat dipantulkan, bisa kalian praktekkan sendiri di rumah pada saat berkaca di depan kaca. Oke, bercermin di depan cermin. Oke, sekarang duduk di tempatnya masing-masing ya. Di tempat kelompoknya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, dan alat atau benda untuk melakukan praktek silakan dikeluarkan. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan tentang sifat cahaya yang merambat lurus terlebih dahulu ya. Bentar Ibu ambil judul terlebih dahulu. Oke, kita merambat lurus terlebih dahulu. Untuk merambat lurus, sudah ada yang bawa senter. Ibu punya senter, ini senternya senter kepala. Ini senternya senter kepala ya. Nah, untuk membuktikannya silakan anak-anak untuk menyalakan senter tersebut. Menyalakan senter tersebut. Nah, senternya seperti ini ya, menyalakan tersebut. Lalu kita arahkan ke dinding.
kita arahkan ke dinding. Nah, cahaya dari senter tersebut luruskan ke dinding. Kalau kita arahkan ke arah sini, maka cahayanya akan menuju ke arah yang kita arahkan. Kita menuju ke sini, arahnya ke sini. Kita menuju ke depan, atau kita menuju ke bawah, maka cahayanya akan juga menuju ke lantai. Nah, itu karena sifat cahaya merambat lurus. Sekarang yang kedua, sifat cahaya menembus benda bening. Ibu punya kacamata dan juga buku. Sekarang ibu akan mempraktekkan cahaya atau senter ini ibu akan arahkan ke buku tersebut. Nah, aku arahkan ke sini. Apakah cahaya dari senter tersebut dapat menembus benda ini dan terlihat di dinding? Tidak ya. Oh, tidak menembus benda tersebut dan tidak ke dinding. Setelah itu kita coba dengan kacamata. Kacamata ini terbuat dari kaca. Seperti ini. Kita arahkan cahaya dari senter tersebut ke kaca. Apakah bisa menembus kaca tersebut dan terlihat di dinding? Ayo coba kita lakukan. Nah, bagaimana? Anak-anak bisa menembus ya? Bisa menembus dari kaca tersebut. Nah, karena itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening karena kaca adalah merupakan benda bening. Sekarang kita praktekkan cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, sekarang ibu punya satu gelas yang berisi air, dan juga ibu punya penggaris. Penggarisnya ini lurus ya, garisnya lurus ya. Sekarang coba ibu celupkan ke dalam air. Setelah itu kita lihat dari samping, apakah penggarisnya lurus ya? Ternyata tidak. Kenapa ya kok bisa penggaris tersebut tadinya lurus lalu kita celupkan ke dalam air tidak lurus? Karena ada sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, sudah mencoba semuanya? Ada yang kesulitan? Sudah ya? Sudah mencoba semuanya? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang sudah pukul 11. Wah, sudah waktunya kita. Oke, sebelum kita pulang, mari kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sikap kepahlawanan. Oke, sikap kepahlawanan apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah menolong teman. Yang kedua, mencintai lingkungannya. Yang ketiga, menjenguk teman. Benar, menjenguk teman. Terus setelah itu kita dapat mengambil sikap pahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah sikap berani dan mencintai rakyatnya. Terus juga tadi kita juga belajar 4 sifat cahaya. Itu apa saja? Coba yang pertama Mbak Nadia. Apa Mbak Nadia? Merambat lurus. Terus Mbak Ica? Menembus benda bening. Terus Mbak Nisa? Dapat dipantulkan. Dan Mbak Livia? Dapat dibiaskan. Benar sekali. Jadi itu adalah materi yang sudah kita pelajari. Semoga materi tersebut dapat dimengerti oleh anak-anak ya. Oke, setelah ini sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita laksanakan dan dapat kita pahami ya. Oke, Mbak Afi, silakan dipimpin untuk berdoa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk besok ya yang puasa. Jangan lupa tetap puasa dan jaga kesehatan.